Di situ karena saya malu, jadi saya keluar dari perusahaan itu. Dan yang pasangan saya ini ternyata dia punya istri. Saya harus pulang ke Makassar dengan membawa seorang anak tapi tidak mempunyai suami. Ya pasti kan ada perasaan malu. Bagaimana ibu memenuhi kasih sayang untuk Henok? Sedangkan kasih seorang ayah kan penting sebenarnya ya. Pasti adalah merasa bagaimana saya harus menghidupi Henok seorang diri. Lalu bagaimana saya harus membiayai Henok. Tentunya yang satu sisi saya sudah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan dengan hubungan yang tidak sah. Lalu saya melakukan kesalahan lagi kalau saya sampai menggugurkan. Iya. Iya. Walaupun saya katakan wah saya harus berat ini menanggung, tidak ada keluarga. Sendirian. Sampai saya bilang waktu malam Natal itu sama Henok, Henok mama minta maaf ya. Bilang kenapa? Bilang mama tidak bisa memberi contoh yang baik. Mama minta maaf sampai Henok lahir seperti ini. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan tamu, seorang sahabat yang saya percaya kisahnya bisa memberikan bukan hanya inspirasi, tapi memberkati hati setiap kita. So please welcome Ibu Minarni. Ya. Halo Ibu, saya panggilnya Ibu siapa ini? Ibu Arni. Ibu Arni, iya Ibu Arni. Terima kasih sudah hari ini mau datang ke Solusi untuk membagikan kisah Ibu. Tapi sebelum kita ngobrol, boleh nggak Ibu memperkenalkan diri Ibu, profil Ibu? Siapa sih Ibu Minarni ini? Oh iya, saya saat ini tinggal di Toraja. Ya, jadi saya tinggal di Toraja. Saat ini saya itu sebagai seorang kepala sekolah dari sekolah dasar negeri di Toraja. Saya mempunyai seorang anak satu. Dan saya saat ini masih single parent. Ya, single parent. Saya biasa dipanggil kalau di sekolah itu Ibu Minarni. Tapi nama sehari-hari saya biasa dipanggil juga Ibu Arni kalau di keluarga. Ibu Arni. Iya. Terima kasih ya Ibu. Iya. Sudah datang hari ini sekali lagi, thank you. Terima kasih. Ibu Arni ini ternyata sejak kecil ya dibesarkan dalam keluarga yang mungkin kalau orang lihat bukan keluarga yang ideal ya. Betul. Di dalam keluarga yang seperti apa sebenarnya Ibu Arni ini dibesarkan? Oke, jadi saya dari kecil itu saya kehilangan orang tua, bapak ya. Sebenarnya bapak saya itu adalah seorang pelaut. Kalau dipikir dari segi ekonomi, kalau seorang pelaut, apalagi pelaut luar negeri pasti kehidupannya akan lebih nyaman ya lebih nyaman. Tapi saat itu saya kehilangan bapak saat saya umur 3 tahun. 3 tahun. Lalu saya mempunyai seorang adik umur 6 bulan. Mengapa saat itu saat kehilangan? Ya karena mungkin ibu saya ini dia adalah seorang wanita yang masih muda. Masih muda, jadi waktu dia kehilangan, dia kehidupannya tidak stabil karena kehilangan dari seorang suami. Dan saya dengan adik saya itu kehidupannya dengan sangat amburadul lah. Kehidupan tidak nyaman karena ya kondisi keuangan juga. Ya jadi kami tuh sering ditinggal, mama saya masih muda jadi sering kesana kemari, kehidupan di luar. Jadi saya itu dengan adik ya harus sabar. Jadi waktu sampai saya mau sekolah saja saya sampai tidak bisa sekolah. Itu sekolah dasar maksudnya? Iya SD. Jadi saya masih ingat sekali waktu saya masih SD itu anak-anak mau pergi ke sekolah sudah ada dengan buku, dengan pakaian yang sebagai anak sekolah. Iya. Saya menunggu orang tua, tidak ada yang datang. Ya saat itu, ya mulai saat itu saya merasa, ya mungkin Pak Pet merasa bagaimana ya kalau anak kecil. Pasti ada perasaan minder ya, sama apalagi diejek teman. Bilang ini tidak pergi sekolah, tidak ada mamanya datang, ya sering diejek lah begitu. Tapi ya untungnya saya waktu masih kecil ya mungkin saya sudah dari situ saya sudah belajar kuat. Terus lama kelamaan Pak Pet ya
Di situ kebetulan kan keluarga saya yang di Toraja Kristen. Iya. Terus saya waktu itu tinggal di Jakarta. Waktu kecil itu kami di Jakarta. Oke, jadi Ya, di Tanjung Priok. setelah sepeninggal Bapak, itu memang sudah di Jakarta? Iya, kami di Jakarta. Jadi saya waktu itu di Jakarta, di sekolah ini rencana di Jakarta. Terus kan kalau di Jakarta itu setiap bulan Desember kan hujan, jadi banjir. Iya. Jadi banjir. Terus kami diungsikan karena kan kami tinggal di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu zaman-zaman dulu itu Rawan banjir. rawan banjir. Jadi banjir waktu itu masih Pak Presiden Soeharto. Lalu kami dipindahkan yang namanya waktu itu ada gedung namanya Sport Hall. Wah. Ya, Sport Hall waktu itu. Jadi kami ditampung semua di situ. Kami ditampung di situ. Lalu waktu di situ kan karena gedung ya, gedung besar. Jadi sering diadakan kayak acara. Jadi waktu itu ada acara Natal di situ. Acara Natal. Jadi acara Natal itu kan kalau kami di kampung di Toraja kan dibuka supaya orang bisa lihat. Tapi di Sport Hall itu mungkin karena ini di gedung keadaan terbatas jadi ditutup rapat. Lalu kami ini anak-anak kecil yang datang untuk waktu mengungsi itu sebagai permainan kami. Jadi kami datang menonton, kami intip di celah-celah itu Pak Pet ya. Kami intip lalu dalam hati saya, kapan ya saya bisa seperti anak-anak begitu di atas panggung mereka dengan baju yang cantik, dengan bisa menyanyi kan. Dalam hati saya ini Pak Pet saya katakan kapan saya bisa seperti itu. Terus kami masuk setelah mereka pulang, kami masuk ke dalam. Namanya anak-anak Tanjung Priok kan itu dikenal nakal ya, kami di Jakarta. Kami masuk di dalam itu, kami buka dos-dos itu yang tempat kue-kue itu. Siapa tahu masih ada sisa-sisa kue kan. Ya, jadi saya itu masih ingat itu kejadian itu sampai sekarang saya masih ingat. Jadi kami buat ternyata tidak ada kue. Jadi kami kembali ke tempat penampungan. Itu menjadi ingatan saya. Tidak lama kemudian 1 minggu keluarga dari bapak saya datang untuk mengambil kami karena kami kan kebanjiran. Jadi kami diambil dengan adik saya lalu kami dibawa di kampung di Toraja. Ke Toraja. Itu umur berapa Bu kalau boleh tahu? Itu saya kelas 4 umur 10 tahun. Iya, di situ saya mulai sekolah di kalau di Toraja kan rata-rata sekolah Kristen. Di situ saya mulai belajar. Setahunnya itu Pak Pet saya rayakan Natal, saya bisa menyanyi di atas panggung. Di situ saya ingat, berarti Tuhan tahu saya. Padahal kan saya belum Kristen waktu itu. Berarti Tuhan dengar saya waktu saya mengintip itu waktu di Sport Hall itu. Dalam hati saya kapan saya bisa seperti itu, seperti anak-anak. Setahunnya itu Natal berikutnya saya lakukan itu. Saya bisa menyanyi di atas panggung, saya bisa memakai baju yang seperti anak-anak. Ya berjalannya waktu Pak Pet di situ ya karena saya tidak sama orang tua. Lalu saya bertumbuh sampai saya SMA. Saya waktu itu SMA itu ya dikatakan sekolah guru. Tapi adik saya Pak Pet karena dia ya mungkin dari kecil ya tidak ada kasih sayang dari orang tua. Jadi dia tidak betah tinggal di rumah keluarga. Jadi dia lebih kesana sering kemari pergi. tinggal pergi sama teman-temannya. Lalu Ibu di Toraja itu sampai kira-kira umur berapa Ibu? Saya di Toraja waktu itu ya saya ditempa sampai saya umur setelah tamat SMA. Tamat SMA, terus karena sepupu saya yang mungkin dia katakan, oh mungkin ini Arni bisalah pergi kuliah. Karena kebetulan waktu saya sekolah itu kan saya juga ya bisalah, artinya saya bisa dalam hal pendidikan. Ya nilai-nilai saya juga bisa diandalkan, jadi sepupu saya katakan wah bisa ini dikirim. Jadi saya dibawa sekolah kuliah di Salatiga. Oke. Balik ke Pulau Jawa lagi ya berarti. Iya, tapi saya tidak tinggal sama mama. Ya waktu itu mama saya dia sudah di Medan. Ya dia ada lagi pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya. Saya tinggal dengan om di Salatiga. Ya tapi karena situasi ya tahulah kalau kita tinggal sama keluarga merasa tidak nyaman, jadi saya keluar. Ya saya keluar, lalu saya kembali ke Toraja. Oke, jadi itu belum selesai kuliah ya? Ya belum. Saya kembali ke Toraja, lalu saya katakan apa yang saya bisa lakukan? Saya cari kerja. Saya cari kerja, lalu saya bekerja ada di sebuah yang namanya
Colombia, itu tempat cash kredit barang-barang elektronik. Ya, saya kerja di situ. Karena saya dikatakan bisa diandalkan di perusahaan itu, saya dikirim ke Kalimantan. Oh. Ya, saya dikirim di Kalimantan. Kebetulan di Kalimantan ada buka showroom. Jadi saya yang dipercayakan di situ sebagai bendaharanya. Iya. Itu kira-kira umur berapa waktu 25. 25 Iya, ya? saya ingat sekali 25 karena saya katakan, wah kenapa ya seumur sampai 25 itu. Jadi saya umur 25 saya dipindahkan ke Kalimantan ya, ke Balikpapan. Oke. Ya, lalu apa yang terjadi di Kalimantan? Iya, saya waktu setahun di sana, ya karena saya sendiri, saya bertemu ada seorang lelaki. Ya karena kami pergaulan sehingga pergaulan yang tidak baik, ya jadi saya hamil di luar nikah. Oke. Iya, saya hamil di luar nikah. Di situ karena saya malu, jadi saya keluar dari perusahaan itu. Ya. Padahal sebenarnya tidak dikeluarkan. Tidak. Jadi saya yang keluar sendiri. Saya dikeluarkan sendiri. Pada teman-teman saya tidak tahu karena saya waktu itu keluar umur kehamilan saya itu 7 bulan. Ya, teman-teman saya tidak tahu. Dan yang pasangan saya ini ternyata dia punya istri. Ya, Jadi dari awal nggak tahu tuh kalau beliau punya istri. Karena waktu kami berkenalan itu dia sampaikan kepada saya bahwa mereka sudah pisah. Ya, tapi karena kami sering bertemu setiap hari terjadilah seperti itu, Pet. Ya, jadi karena kami sering dekat, jadi saya sampai hamil. Oke. Lalu setelah hamil, ibu tentu memberi info kepada lelaki tersebut. Ya, apa responnya ibu? Ya, untungnya dia mau bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan saya dipertemukan dengan istrinya. Jadi langsung direkonsiliasi. Iya, gitu kebetulan dia tidak punya anak. Iya, jadi mereka nikah, mereka tidak punya anak. Lalu istrinya mengatakan bahwa kasih anaknya itu nanti kalau sudah melahirkan buat saya. Nanti kamu bisa pergi karena kamu masih muda. Iya, dia katakan seperti itu karena kan saya memang lebih muda dari ini istrinya. Ya, berjalannya waktu memang kalau hal seperti itu Pak Pet memang tidak akan baik. Ya, pasti kalau hal seperti itu ya Pak Pet diawali dengan tidak baik ya pasti tidak baik. Jadi setelah anak saya lahir, kebetulan anak saya lahir itu keluarganya istrinya ini menerima saya. Jadi saya tinggal di rumahnya. Oh, sempat tinggal di rumahnya. Iya. Itu di Kalimantan juga? Iya. Oke. Di Kalimantan. Jadi istrinya itu yang rawat anak saya sewaktu saya melahirkan. Iya. Terus karena ya bagaimana ya ada 2 orang perempuan pasti adalah kerikil-kerikil yang harus kami harus memperebutkan yang ini namanya bapaknya ini anak-anak. Ya, jadi saya juga merasa tidak nyaman kan? Ya, pasti tidak nyaman. Lalu saya kembali ke Makassar. Oh, akhirnya kembali ke Sulawesi. Tapi anak saya bawa. Anak saya bawa dengan pikiran, waduh saya ini harus bagaimana bisa Pak Pet bayangkan. Saya harus pulang ke Makassar dengan membawa seorang anak tapi tidak mempunyai suami. Ya pastikan ada perasaan malu, tapi itu harus saya tepis, saya harus bertanggung jawab. Ya karena kenapa saya katakan seperti itu, karena saya sudah pernah alami, saya tidak ada orang tua dan saya tidak mau terjadi dengan anak saya. Oke, jangan sampai anak saya ini mengalami kehilangan kasih orang tua juga. Jadi itu yang saya pegang. Tapi ini masa depan saya lihat, waduh apa ya, suram karena saya seorang perempuan, apa yang saya mau lakukan. Sampai saya kesana kemari, ke gereja jualan kan, supaya saya bisa menghidupi anak saya ini. Jadi, maaf, bapaknya sang anak, namanya Henok ya? Anak saya Henok. Oke, bapaknya Henok ini setelah ibu kembali ke Sulawesi tidak memberikan bantuan. Iya, jadi kami material putus gitu. hubungan. Ya, tidak ada lagi hubungan waktu saya kembali.
Jadi ibu harus berjuang sendiri untuk Iya, betul. menghidupi Henok ya. Oke, iya. Sebelum kita lanjut ke perjuangan ibu membesarkan Henok, ketika ibu mengandung Henok, adakah tantangan atau perjuangan yang berat harus dilewati ketika mengandung? Iya. Tantangan apa itu? Tiada hari tanpa menangis, Pak Pet. Kenapa itu? Pasti ya. Iya. Iya, pasti karena kan ya mungkin kalau Pak Pet karena sebagai seorang laki-laki belum pernah yang namanya hamil. Apalagi saya hamil yang pertama ya. Pasti kami sebagai seorang wanita perlu ya kasih sayang dari seseorang dan saya ini harus berjuang sendiri. Ya kan tidak ada orang yang tahu waktu saya hamil Pak Pet. Jadi saya harus berjuang sendiri. Jadi kebetulan waktu saya kerja kan saya masih punya tabungan. Jadi saya kos masih di Kalimantan ini. Jadi saya kos bagaimana supaya saya bisa cari kerja lagi tapi memang tidak bisa. Jadi setiap hari itu saya merenung apa yang harus kami lakukan. Lalu bapaknya Henok juga dia bilang dia mau bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawabnya mau seperti apa? Tidak ada bayangan bahwa dia mau nikahi saya kan. Karena dia masih dengan istrinya ini masih ada hubungan, maksudnya Masih sah lah ya. iya, masih terikat. Dan satu hal juga saya tidak ada sama sekali mau memisahkan bapaknya Henok, tidak ada sama sekali ya. Seringkali kan orang mengatakan ya Ibu Ardi pasti kan ya istilahnya sekarang pelakor ya. Iya, sekarang ya. Tapi saya sama sekali tidak ada bahwa supaya bapaknya Henok bisa, makanya saya mengalah sayang pulang ke Makassar. Ya ke Makassar saya di Toraja dengan keadaan dengan anak saya sering bertengkar dengan keluarga di Toraja karena mereka mungkin saya datang jadi beban buat mereka karena kan saya belum bekerja ya saya bisa rasakan memang saya jadi beban buat mereka tinggal di rumah mereka lalu saya dengan anak saya harus makan tiap hari dengan tidak bekerja kan saya mengerti ya jadi ya untung tadi saya ada karena saya ya Tuhan masih sayang saya lalu ada penerimaan guru saya sampai diterima jadi guru ya sampai waktu sebelum saya masih kecil itu karena tidak ada suami saya sering diejek bilang ini ada anaknya tidak ada suaminya ya tapi ya saya tidak bisa juga mau membantah karena itu benar itu saya simpan saya dalam hati saya. Apa yang membuat ibu tidak pernah berpikir untuk menggugurkan kandungan waktu itu? Ya karena tentunya yang satu sisi saya sudah melakukan kesalahan dengan hubungan yang tidak sah. Lalu saya melakukan kesalahan lagi kalau saya sampai menggugurkan. Iya. Walaupun saya katakan wah saya harus berat ini menanggung tidak ada keluarga. Sendirian. Iya. Sendirian. Jadi tapi saya selalu percaya waktu itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya katakan Tuhan mau apa saya sekarang? Saya sekarang berserah sama Tuhan. Terserah Tuhan mau hukum saya terserah. Tapi jangan hukum anak saya. Saya selalu katakan seperti itu. Jadi saya terima hukuman Tuhan walaupun orang ejek saya terima Tuhan. Karena memang itu perbuatan saya. Ya, jadi saya terima orang bilang apa sama saya mengambil suami orang saya terima. Asalkan anak saya ini bisa selamat itu. Itu saya tanamkan dalam hati saya Pak Pet. Jadi orang sering meremehin saya ya saya terima. Apalagi waktu saya di Toraja dikatakan ya Ardi ini kan dulu berhasil sekolah. Oh kehidupannya saya sekarang seperti itu. Ya saya harus akui. Ya jadi saya harus terima itu. Jadi memang hari itu hidup dipenuhi dengan perkataan orang yang menyudutkan, yang menghakimi. Betul. Nah yang membuat ibu bisa bertahan menghadapi kata-kata tersebut? Karena ada anak saya. Itu yang menguatkan saya. Ya, kalau tidak ada dia mungkin saya tidak seperti itu. Karena ada anak saya yang bikin saya kuat. Jadi Pak Pet saya juga bisa saksikan bahwa selama anak saya baru lahir sampai dia umur 5 tahun itu, padahal saya tidak punya penghasilan, kami bisa makan, dia bisa minum susu. Iya, saya kalau ini saya seperti itu. Misalnya saat ini saya balik lagi kehidupan saya, mungkin saya katakan kok saya mampu ya. Kalau saya lewati lagi, saya bilang kenapa saya bisa? Tapi saya pikir itu kan karena ada Tuhan. Iya. Jadi ibu kan membesarkan Henok sendirian. Bagaimana ibu bisa
akhirnya memberi pengertian kepada Henok, kok papanya nggak ada nih, papanya di mana? Iya, jadi mungkin Henok karena setiap hari lihat saya bekerja, tiap hari saya bekerja, betul-betul saya merawat Henok dengan baik. Henok tidak pernah bertanya. Iya, teman-temannya kan namanya kalau anak-anak kecil kalau bermain pasti kan mana papamu Henok, ya mana. Tapi dia juga tidak, ya saya sering bertanya, dia nyaman saja. Iya, saya beruntungnya juga punya Henok anaknya yang ya tidak rewel lah waktu kecil. Ya, jadi mungkin dia lihat saya mamanya susah. Kalau saya bawa ke sana kemari pergi les kan biasanya kalau anak kecil kan inilah recokin apa rumahnya orang. Tapi untungnya Henok bisa tenang, duduk di samping saya, dengerin saya kasih les anak-anak. Jadi orang tua yang kasih les saya itu tidak komplain. Jadi Henok juga bisa nyaman. Lalu dia juga tidak kesana kemari. Kan biasanya dikatakan kalau anak-anak lahir seperti itu katanya nanti akan broken home anaknya. Tapi puji Tuhan Henok itu ya dia tidak sampai ke pergaulan bebas. Enggak. Oke. Bagaimana ibu memenuhi kasih sayang untuk Henok? Sedangkan kasih seorang ayah kan penting sebenarnya ya. Bagaimana ibu bisa memberikan itu sepenuhnya kepada Henok? Apa yang ibu lakukan dalam membesarkan Henok? Iya Pak Pet, terus terang waktu saya membesarkan Henok pasti adalah merasa kayak stres juga. Bagaimana saya harus menghidupi Henok seorang diri. Lalu bagaimana saya harus membiayai Henok. Kebetulan waktu Henok masuk SD itu saya diterima jadi pegawai negeri. Oke, jadi setelah menjadi guru honorer, berapa lama itu Ibu kira-kira? 5 tahun. 5 tahun diterima sebagai pegawai negeri? Iya. Iya, jadi saya diterima PNS, jadi Henok kelas 1 SD. Jadi 5 tahun saya sebagai honor, saya diterima PNS. Jadi Henok sudah bisa lah merasa nyaman sebagai anak, saya sudah bisa memberikan dia yang dia butuhkan untuk kebutuhannya waktu sekolah. Nah, saya dengar juga ada cerita spesial ketika ibu harus berjuang untuk bisa naik menjadi PNS. Karena kan dikatakan bahwa harus sarjana seperti itu ya. Betul. Nah, itu ceritanya gimana Ibu? Iya, jadi waktu saya honor itu kan saya masih SMA. Ya, jadi saya masih SMA. Ya tahulah gaji honor kan nggak seberapa Pak Pet ya. Ya, jadi saya harus berjuang. Saya kuliah, saya pergi kuliah itu tahulah kalau kuliah Henok kan masih kecil, jadi Henok itu harus saya kasih tinggal biasa, jadi dia harus bisa belajar mandiri juga ini Henok. Ya. Itu ditinggal bersama siapa Ibu? Sendiri di rumah. Di rumah sendiri. Iya. Kira-kira umur SD lah itu ya? SD kelas 1. Jadi saya kasih tinggal dia, kebetulan kan ada tetangga. Saya suruh tidur, saya bilang tetangga tolong lihat-lihat Henok. Saya kasih tahu juga Henok nanti kalau sore jam segini mandi ya Henok. Karena biasanya kan jauh jaraknya saya pergi kuliah Pak Pet kan. Jadi itu memang perjuangan saya, makanya sampai setelah saya lulus itu saya menangis. Mengapa? Karena saya pergi kuliah itu biasanya kan namanya anak kecil sakit. Jadi walaupun Henok sakit saya harus pergi kuliah. Karena saya kuliah reguler waktu itu, jadi memang murni. Ya reguler, jadi memang harus kehadiran kan, jadi saya tidak bisa kok tidak hadir. Jadi biasanya Henok sakit itu saya kasih tinggal dia, jadi saya kasih tinggal. Makanya waktu saya diterima ini lulus ujian meja waktu itu kan dengan hasil yang maksimal, ya saya sampai menangis, perjuangan saya ini belum selesai kan, ya. Jadi kalau tidak S1 kan kami tidak bisa PNS kan, ya tidak bisa PNS. Jadi puji Tuhan saya bisa selesai PNS, lalu 5 tahunnya itu saya bisa jadi kepala sekolah sampai saat ini. Wow, oke. Tentu meninggalkan anak ya, apalagi Ibu bilang kadang waktu sakit harus meninggalkan kuliah gitu. Apa yang jadi kekuatan buat Ibu bisa terus fokus kuliah nih, walaupun kepikiran anak di rumah? Iya. Ya itu tadi saya katakan Pak Pet, kehidupan saya dari Henok lahir sampai saya ada sampai saat ini itu ada kekuatan saya itu ada di Henok anak saya.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pengalaman hidup saya dari kecil Pak Pet yang tidak nyaman. Dan saya tidak mau terjadi sama Henok seperti saya. Ya, saya mau Henok hidup nyaman. Jadi kebetulan Henok itu saya harus sekolahkan dia sekolah memang yang terbaik. Ya, puji Tuhan bisa Pak Pet ya. Jadi Henok waktu SD di sekolah saya karena saya guru, tamat di situ saya bisa kasih masuk dia yang namanya Sekolah Lentera Harapan. SMP lalu dia SMA, saya bawa dia sekolah di Salatiga, SMK yang terbaik. Setelah di Salatiga dia kuliah di Jogja dan saat ini puji Tuhan dia sudah kerja. Oke, sering berdua dengan Henok di rumah, beraktivitas berdua, menghabiskan waktu berdua. Ada nggak sih satu kejadian atau momen yang membuat ibu terharu dengan apa yang Henok lakukan? Apalagi ibu bilang kan Henok mengerti tentang apa yang ibu harus lewati. Henok juga anak yang baik, tidak nakal. Momen mengharukan apa yang pernah dilewati? Iya, waktu itu Henok dia kuliah, selesai kuliah di Jogja. Walaupun saya tidak sama-sama dengan dia, dia bisa menyelesaikan kuliah dengan hasil cum laude. Ya, saya juga saya sampai waktu itu bilang sama Henok waktu kan dia kuliah dia selalu pulang kalau Natal. Sampaikan setiap malam Natal, setiap hari kan kalau kami di rumah sering beribadah sama-sama Pak Pet kan. Jadi kami sering sama-sama belajar firman Tuhan, berdoa sama-sama Henok. Jadi Henok itu biasanya kan kalau dia pergi ke keluarga, dia sebelum makan itu selalu berdoa. Jadi karena sudah terbiasa jadi refleks aja kan sampai orang heran bilang, ih Henok berdoa karena refleks aja memang dia sebelum makan berdoa. Jadi itu dia sering lakukan. Dan sampai saat ini Henok juga tidak pernah merokok dan dia sering aktif di gereja. Itu tidak saya suruh waktu dia di SMA. Memang dia yang memperkenalkan diri. Bilang saya mau itu waktu dia SMA, kuliah juga. Walaupun dia bergaul dengan teman-teman, tapi dia bisa membawa diri. Itu sampai saya bilang waktu malam Natal itu sama Henok, Henok mama minta maaf ya. Bilang kenapa? Bilang mama tidak bisa memberi contoh yang baik. Mama minta maaf sampai Henok lahir seperti ini. Ya, saya sampaikan Henok begitu. Jadi jangan sampai Henok sakit hati tapi tidak menyampaikannya ke mama. Jadi waktu itu dia ya terakhir selesai kuliah itu dia pulang. Saya mau tanya Henok bagaimana sih perasaannya Henok selama ini kan. Jadi kami ibadah setelah malam Natal kan kami sering sharing apa Henok pergumulannya Henok selama tahun ini. Saya juga itu saya sampaikan ke Henok. Jadi mama mau sampaikan ini mama minta maaf. Ya kenapa? Nah ya karena Henok ada dengan hal yang tidak bagus ya. Jadi mungkin kan pasti Henok mungkin ada dalam hatinya tapi tidak pernah menyampaikan ke saya. Ya. Jadi saya sampaikan ke Henok, saya terus terang sama Henok bahwa ya itu mama lakukan, mama minta maaf Henok. Jadi untuk pertama kalinya disampaikan kepada Henok ketika malam Natal itu ya. Lalu apa respon Henok ibu? Ya namanya Henok ya biasa aja. Dia bilang, iya enggak apa-apa Ji mama. Tidak Ji. Terus teman-teman biasa, bagaimana perasaannya Henok? Enggak, biasa saja mama. Iya. Tapi saya enggak tahu juga ya. Karena anak saya itu orangnya kan tertutup. Namanya laki dia pendiam, jadi saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat ya selama ini ya biasa aja, dia tidak pernah juga cari di mana bapaknya tidak. Jadi hari itu pun dia menyampaikan bahwa tidak ada luka di dalam hatinya. Iya, itu yang saya mau inginkan karena saya baca firman Tuhan bahwa tidak harus anak ini harus tidak ada luka di dalam hatinya. Ya jadi saya itu selama dia sekolah saya sering doakan ya karena saya waktu itu Pak Pet kan ada buku doa itu kan namanya buku doa untuk anak-anak. Waktu saya masih honor itu saya tidak sanggup beli kan, jadi saya tulis tangan doa itu. Jadi itu mungkin saya bilang mungkin buku doa ini yang buat Henok berhasil ya. Jadi setiap hari saya doakan sampai dia kuliah.
Makanya waktu saya ditanya, bilang, Ibu Minarni masih simpan? Iya, saya masih simpan buku doa itu karena ini saya mau kasih Henok nanti kalau dia sudah menikah untuk doakan anaknya. Lalu Henok ini kan pribadi yang mungkin hampir seumur hidup Ibu bersama-sama ya. Iya. Bagaimana Ibu melihat makna hubungan Ibu dengan Henok? Bagaimana Ibu melihat Henok sebagai seorang pribadi yang bermakna bagi Ibu? Ya, jadi tentunya kalau Henok karena dia anak saya dan dia satu-satunya, tentunya saya katakan sama Henok pokoknya dalam setiap apapun Henok harus mengandalkan Tuhan. Misalnya besok-besok Mama dipanggil Tuhan, Henok pokoknya jangan sampai tinggalkan Tuhan Yesus Henok. Karena Tuhan Yesus yang sudah tolong. Henok tahu sendiri kan Tuhan Yesus yang tolong Henok. Jadi itu selalu saya tekankan sama Henok. Tuhan Yesus yang tolong kita Henok. Iya. Jadi ya mungkin Henok sampai saat ini, ya mungkin karena saya selalu sampaikan seperti itu, jadi ya puji Tuhan dia bermain dengan teman-teman yang seiman. Ya temannya ada juga yang tidak seiman, tapi dia sering dekat. Kayak saat ini dia di Cikarang, ya dia berteman, dia ikut yang namanya komsel. Jadi dia sering sharing mengenai firman Tuhan. Dan saya juga kebetulan waktu SMA Henok suka basket dan saya selalu dukung. Ya, jadi saya katakan sama teman-teman kalau anak kita itu mempunyai hobi, dukung dia supaya tenaganya, energinya ke hobi yang positif. Iya, jangan di ini. Jadi saya dukung dia karena kebetulan dia suka basket. Iya. Oke, Ibu, sebelum kita selesai, tentu di luar sana banyak orang tua yang berjuang sendirian. Betul. Bagi anak-anaknya. Ada momen-momen di mana mereka rasanya ingin menyerah, Betul, ya. ingin berhenti. Gitu. Boleh nggak kasih pesan penguatan? Iya. Yang kedua buat mereka yang di luar yang mungkin pernah melakukan kesalahan yang fatal juga, kesalahan yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Apa pesan Ibu bagi mereka? Jadi 2 pesan tersebut. Oh iya, iya. Jadi pesan saya tentunya yang pertama itu ya berserah sama Tuhan. Tapi memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi kekuatan kita itu ada sama Tuhan. Jadi fokus kita itu sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus pasti Tuhan tolong. Ya saya memang tahu pasti orang katakan tidak bagaimana Bu Minarni, tidak mudah. Sampai saya juga bingung kenapa saya juga bisa, karena teman saya yang punya segalanya sampai dia katakan, kenapa Ibu Minarni kehidupannya seperti ini bisa tersenyum? Coba saya seperti Bu Minarni tidak bisa. Saya bilang hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan seperti itu. Iya. Jadi saya katakan kepada ibu-ibu kalau ada hal yang tidak, ya berserah sama Tuhan. Berserah sama, kita ungkapkan semua hal, menangis teriak-teriak. Ya, itu yang bisa saya lakukan waktu saya mengalami hal seperti itu. Ya. Dan pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ya bagaimana kehidupan kita minta ampun. Kita minta ampun, kita terus terang. Memang itu salah. Dan kita tidak boleh malu. Karena memang itu pekerjaan iblis. Kita harus katakan yang sebenarnya, ya memang kita salah. Ya, kita harus terus terang seperti saya. Saya sudah melukai hati ibu ini. Saya minta maaf sama dia. Jadi kita harus terus terang supaya juga Tuhan bisa menolong kita. Bagaimana Tuhan menolong kita kalau kita tidak mau terbuka sama Tuhan. Dan ya kalau memang ada orang yang menghakimi kita ya biarkan saja. Karena memang itu konsekuensi. Ya? Iya betul Pak Pet. Iya. Jadi memang ada orang yang tidak kuat. Bagaimana supaya kuat ya kita berdoa. Oke. Iya. Jadi sekali lagi apapun itu baik yang pertama maupun kedua kuncinya adalah berserah dan datang kepada Tuhan. Karena disitulah sumber kekuatan kita. Oke, terima kasih Ibu Arni. Saya percaya cerita dan kesaksian dari Ibu Arni bisa memberkati banyak orang yang mungkin sedang bergumul dengan kisah yang sama. Terima kasih sekali lagi sudah datang ke Solusi dan salam buat Henok. Ya, saya juga berdoa buat hubungan Ibu Arni dan Mama biar bisa dipulihkan dan ada pengampunan dan kasih yang keluar, dan adik Ibu Arni pun juga bisa dipulihkan seperti Ibu Arni dipulihkan. Saya juga terima kasih Bu bisa diundang ke sini. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, buat sahabat Solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami hal yang berat, sepertinya berjuang sendirian, atau bahkan kamu sedang menghadapi
rasa malu, rasa bersalah dari kesalahan yang kamu buat. Kamu seakan-akan ingin menyerah karena kamu sudah menyakiti hati Tuhan. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami percaya di dalam doa ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita yang sejati dari Tuhan. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya.